Kita mungkin tidak sadar dengan uang yang telah digunakan hanya untuk sekadar membeli barang-barang yang kurang bermanfaat tanpa mementingkan kebutuhan atau sebatas pamer terhadap orang lain tanpa mementingkan skala prioritas, maka itulah yang disebut sebagai konsumerisme. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum mengerti tentang konsumerisme atau hanya sekadar kenal. Menurut Zygmunt Bauman, menurut Zygmunt Bauman, salah satu ahli sosiologi mengatakan bahwa konsumerisme adalah situasi di mana orang membeli berbagai barang semata-mata hanya sebagai kesenangan dan bukan karena memerlukan kebutuhan itu, hasrat untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Pendapat Zygmunt Bauman ini memang sudah benar, namun izinkan saya untuk mempermudah pemahaman kalian tentang apa itu konsumerisme. Jadi, konsumerisme itu adalah gaya hidup di mana masyarakat melakukan konsumsi terhadap suatu barang secara berlebihan, yang tujuannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan lain. Jadi sebatas pamer dan gaya hidup perkotaan di mana masyarakat itu menjadikan barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan juga kesenangan. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah contoh dari konsumerisme. Namun sebelum saya membahas itu, saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa sebetulnya konsumerisme itu sudah sangat sering terjadi dan juga sering kita rasakan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita atau semuanya pernah melakukan yang namanya konsumerisme. Namun tidak apa-apa, jadikan saja itu sebagai pembelajaran supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Apalagi ketika kalian sudah menonton video ini, pastikan pola pikir kalian berubah dan menjadi lebih baik. Misalkan ketika kalian sudah memiliki satu motor di rumah dan mendapatkan uang lagi, baik itu pemasukan ataupun dari kedua orang tua, lalu memutuskan untuk membeli motor baru, maka itu adalah contoh atau bentuk konsumerisme. Karena ketika kalian sudah memiliki satu motor, maka kebutuhan transportasi kalian sebetulnya sudah terpenuhi. Namun kalian memilih untuk membeli motor baru lagi, maka itu hanya mendasari atau memenuhi keinginan. Konsumerisme muncul bukan tanpa sebab. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi bagaimana konsumerisme tersebut bisa masuk pada suatu negara dan meracuni gaya hidup boros ini kepada para masyarakat, terutama di Indonesia. Nah, konsumerisme ini sebetulnya muncul dikarenakan adanya globalisasi dan juga perubahan sosial. Dikarenakan ketika adanya globalisasi ataupun perubahan sosial di mana difasilitasi oleh suatu negara, terutama negara maju, lalu menyebar kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka akan menghasilkan gaya hidup yang nantinya bisa ditiru oleh masyarakat. Namun disebabkan karena adanya merek-merek atau brand-brand tertentu yang melahirkan produk-produk baru, kemudian menaikkan taraf hidup masyarakat hingga menyebabkan keterpaksaan untuk mengikuti perkembangan zaman, namun dengan cara yang salah. Solusi untuk mencegah terjadinya konsumerisme: menarik daya pikat masyarakat supaya mampu membeli produknya secara berkelanjutan. Namun itu memberikan dampak negatif bagi orang-orang atau konsumennya, karena secara tidak langsung konsumerisme itu berarti kita sudah teracuni oleh suatu produk, hingga pada akhirnya kita membeli produk tersebut secara berulang-ulang walaupun kita sudah memenuhi kebutuhan kita, dan itu hanya didasari oleh suatu keinginan. Maka solusi utama untuk mencegah terjadinya konsumerisme supaya tidak berakar-akar lagi adalah dengan mengubah pola pikir supaya lebih mampu memfilter ataupun menyaring ketika adanya budaya baru yang masuk, supaya kita tidak mengikuti arus globalisasi dengan secara langsung. Bukan berarti kita menutup diri, tapi kita harus memberikan batasan bagaimana kita mampu mengendalikan arus globalisasi supaya tidak meracuni diri kita untuk menghasilkan sikap konsumerisme. Oleh karena itu, ketika kita akan membeli suatu produk, maka kita harus memikirkan apakah itu ada manfaatnya untuk orang lain atau hanya sekadar memenuhi keinginan. Apabila kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka kita juga harus mengetahui bagaimana skala prioritas, mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Maka dari sanalah kita harus mulai merubah pola pikir, dimulai dari sekarang. Apabila kalian sudah menonton video ini sampai selesai, maka seharusnya kalian bisa memikirkan bagaimana caranya supaya konsumerisme tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia. Minimal dimulai dari diri kita. Maka saya Zainal Mutakin pamit undur diri dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua.